Halo bro, pasti lo klik video ini karena lo mungkin sering ngerasa gugup atau mungkin lo sekarang lagi ngerasain gugup. Dan di video kali ini, gue bakal ngobrolin sedikit tentang masalah gugup ini. Dan setelah lo selesai nonton video kali ini, harusnya, dan gue berharap, lo bakal bisa menghilangkan rasa gugup tersebut. Dan gue jamin kalau lo bisa nerapin aja apa yang bakal kita bahas dalam video kali ini, rasa gugup lo bakal hilang dan lo gak akan pernah ngerasain gugup lagi. Mungkin sekarang lo lagi ngerasain gugup kayak lagi berkomunikasi sama orang yang pengen lo kenal, atau mungkin lo lagi ngejar teman yang buat penting bagi bisnis lo, atau lo mungkin lagi mau ngedeketin gebetan, dan banyak lah berbagai hal yang bakal menyebabkan lo jadi rasa gugup gitu loh. Nah, jadi kenalin dulu, gue adalah Jason Stanley. Gue udah punya pengalaman 5 tahunan di bidang science communication, di mana selama 5 tahun itu gue belajar banyak banget hal di bidang ilmu komunikasi. Dan sekarang gue juga udah berhasil mendirikan platform edutech gue sendiri di bidang ilmu komunikasi yang sampai ke depannya pun bakal terus gue kembangin. Dan sekarang overall udah ada 750 lebih teman-teman yang ngerasain perubahan drastis setelah nerapin materi yang mereka pelajarin dari kursus gue di kehidupan mereka. Salah satu hal dari masalah komunikasi yang sering banget gue lihat itu adalah masalah gugup. Dan dulu pun nggak serta merta sekarang gue terlahir sebagai orang yang bisa pandai berkomunikasi gitu loh. Mungkin lo lihat gue di video di kamera gitu kan, kelihatan kayak dia jago banget komunikasi, dia jago banget ngomong, dia pandai banget berbicara, kayak ada banyak hal yang bisa gue omongin gitu kan, dan enak banget lah kita ngobrol berdua gitu loh. Tapi nggak kayak gitu dulu. Gue juga nggak terlahir sebagai orang yang memang serta merta langsung pandai komunikasi. Kayak gue percaya sepenuhnya nggak ada orang yang lahir dengan bakat naluriah sebagai seorang master. Gue pernah baca di buku Mastery Robert Greene, ada satu konsep yang disebut sebagai 10.000 jam latihan. Di buku Outliers juga ditulis. Jadi seseorang bakal menjadi seorang ahli ketika mereka itu melatih diri mereka di bidang tersebut selama 10.000 jam. Dan gue percaya ini yang bakal bikin seseorang bakal jadi pandai dalam bidang tersebut gitu. Nah, seperti halnya, gue pun melatih skill gue di bidang komunikasi berjam-jam tersebut. Kayak itu yang gue lakuin selama ini. Sampai gue bisa sekarang ngomong dengan lancar gitu. Yang awalnya, gue juga sama. Ngerasain gugup ketika gue ngobrol sama teman-teman gue di sekolah gitu kan. Di lingkungan baru. Mana dulu kan gue di sekolah gue pas SMA, itu sistemnya moving class. Jadi tiap kelas itu beda-beda tuh teman-temannya gitu. Kayak gue nggak habis pikir aja, maksudnya gimana bisa gue yang dulunya nggak pede ketika ngobrol sama orang, gue ngerasa kayak aduh pusing banget. Nah jadi gue tuh orangnya introvert juga, jadi sedikit sulit bagi orang-orang introvert buat berkomunikasi sama orang yang baru kita kenal, karena kita gampang capek gitu kan. Dan sekarang gue punya digital agency juga, jadi gue harus ketemu sama klien-klien baru, gue harus bisa pahamin apa yang mereka butuhin, dan gue juga harus bisa menjual apa yang pengen gue jual, baik itu digital agency gue, kelas gue, atau gimana, desain academy gitu kan. Dan semua itu bisa berubah karena satu konsep ini dong. Satu konsep ini yang bikin kehidupan komunikasi gue berubah drastis, yang bikin gue juga nggak ngerasain perasaan gugup lagi. Mau gue di interview kerja pun, mau gue di negosiasi bisnis pun, mau gue bikin platform gue sendiri pun, bikin bisnis gue sendiri di Voila Enterprise, digital agency gue berubah drastis setelah paham konsep ini. Dan mungkin konsep ini juga bakal mengubah drastis kehidupan komunikasi lo. Konsep ini adalah konsep dari filsafat stoikisme yang disebut sebagai dikotomi kendali. Jadi gini, dulu pas gue lagi SMA, gue tuh dulu sering banget ngerasain gugup karena gue sering kepikiran kayak apa ya yang orang-orang lain tuh bakal pikirin tentang gue gitu loh. Pas lagi presentasi misalkan, ntar teman-teman gue bakal mikir apa ya, besok gue masuk sekolah lagi, besok gue udah ketemu sama teman-teman gue lagi, jadinya kayak gue ngerasa apa yang mereka pikirin itu kayaknya ngaruh banget ke gue gitu. Jadi gue bahkan kadang cuman ngomong, gue cuman bertindak yang memang tujuannya buat bikin teman-teman gue senang aja, gak kayak sepenuhnya buat gue gitu loh. Malah sekarang gue sering banget kayak apa sekarang gue terlalu cuek sampai gue nggak pedulin apa kata orang gitu kan, jadinya terlalu buruk juga gitu. Tapi yang gue lihat sekarang ya gue lebih happy daripada gue dulu, karena sekarang gue bisa lebih
berkomunikasi, bertindak, berpikir, itu sepenuhnya yang memang yang gue anggap bener. Jadinya gue nggak perlu musingin apa kata orang tentang gue. Karena ketika lo hidup dengan memikirkan apa kata orang tentang lo, maka tindakannya juga bakal palsu sifatnya. Karena lo hanya melakukan hal tersebut atau ngomongin hal tersebut buat bikin orang itu terimpress atau terkesan dengan diri lo. Nah, dari sini gue akhirnya belajar sebuah filsafat yang namanya itu dikotomi kendali dari filsafat stoikisme yang menjelaskan pada dasarnya hidup manusia itu kan terbagi jadi dua. Ada hal yang bisa lo kontrol dan ada hal yang lo nggak bisa kontrol. Bang, maksudnya kayak gimana sih? Maksudnya kayak gini. Misalkan ketika lo berkomunikasi, lo baru melangkah masuk ke kelas, ada teman-teman lo yang ngeliatin lo di kelas gitu kan, ada yang mereka sambil ngobrol, ada mereka yang sambil temenan lagi, ada yang mungkin mereka sambil ngerjain PR sendirian juga ada gitu kan. Lo masuk ke dalam kelas. Satu hal yang pasti ada dalam kontrol lo, ingat ya, jadi ada dua hal. Apa yang bisa lo kontrol, apa yang lo nggak bisa kontrol. Yang bisa lo kontrol dari situasi tersebut, misalkan, adalah lo, postur badan lo kayak gimana, udah bener atau belum. Yang kedua, lo udah pakai baju terbaik atau belum. Misalkan di negosiasi bisnis, lo udah pakai parfum yang wangi belum, udah pakai baju yang rapi belum, muka lo udah fresh belum, rambut udah rapi belum. Yang ketiga misalkan, adalah cara berbicara lo. Cara berbicara lo udah enak buat didengerin atau enggak, udah enak gak buat menjelaskan atau mempresentasikan data yang pengen lo presentasiin. Misalkan body language lo nih secara non-verbal itu udah bener belum nih hand gesture-nya, ya kan? Lo udah rapih belum cara lo menjelaskan apa yang ada dalam pikiran lo, struktur bicaranya, ya kan? Yang kelima misalkan, yang bisa lo kontrol adalah kira-kira ketika lo berbicara, lo udah mendengarkan dengan baik atau belum. Jadi hal-hal ini yang ada dalam kontrol lo. Hal-hal yang gak ada di luar kontrol lo. Sorry, hal-hal yang di luar kontrol lo adalah hal-hal yang lo gak bisa kontrol. Atau lo gak bisa mengendalikan mereka. Oke, contohnya apa bang? Ketika lo ngobrol sama orang, lo bisa gak ngendaliin mereka bakal ngomong apa berikutnya? Gak bisa. Lo bisa ngontrol apa yang bakal mereka lakuin gak? Gak bisa. Lo bisa ngontrol apa yang bakal mereka pikirin gak bahkan? Lo bilang ke mereka, lo gak boleh mikir kayak gini ya? Bisa gak? Gak bisa. Apa yang orang lain lakuin, pikirin, dan bertindak gitu kan, apa yang mereka lakuin gitu. Semua hal itu adalah hal-hal yang di luar kontrol. Nah, yang menarik adalah gue jadi berubah drastis banget kehidupan gue secara positif ya, maksudnya lebih ke arah yang masalah-masalah gugup gitu loh. Kehidupan komunikasi gue berubah drastis dari yang awalnya itu sering rasa gugup ketika gue memahami bahwa ada hal-hal yang gue nggak bisa kontrol. Dan ketika gue nggak bisa kontrol hal tersebut, apa yang orang lain pikirin, lakuin, dan omongin tentang gue, ya gue juga nggak perlu berusaha mengontrol hal-hal tersebut. Karena memang dari awal, ya gue nggak bisa mengontrol hal tersebut. Jadi, kalau misalkan tujuan adalah lo pengen bikin orang lain terkesan dengan lo, pertanyaan gue kayak gini, oke. Lo pengen bikin dia terkesan sama lo pengen punya banyak teman. Dengan cara bikin orang ngerasa lo tuh keren misalkan. Kedua, pertanyaan gue, emang kalau mereka ngerasa lo keren, kenapa? Apa lo ngerasa spesial? Oh, gue jadi keren. Ya udah bang, kalau mereka ngerasa gue keren ya udah gue punya banyak teman. Oke. Lo punya banyak teman karena lo bertindak yang bikin mereka ngerasa lo keren. Satu, itu real diri lo gak? Oh real bang, ya udah fine. Nggak usah nonton video ini, selamat. Kalau adalah orang yang memang secara natural itu keren. Yang kedua, real diri lo atau enggak? Kalau jawabannya enggak, berarti gue bakal simpulin sedikit ya. Lo memalsukan tindakan, pemikiran, dan karakter lo biar lo itu punya banyak teman. Jadi teman-teman di sekitar lo itu nggak berteman atau mereka itu sebenarnya nggak menyukai diri lo yang asli dan mereka hanya berteman dengan diri lo yang palsu.
Jadi lo membohongi orang-orang, dan lebih parah lagi lo bahkan membohongi diri lo sendiri. Apa lo nggak bakal capek hidup kayak gitu? Lo hidup di karakter seseorang yang bahkan bukan diri lo sendiri, hanya lebih menyenangkan orang-orang lain. Satu quote yang paling gue suka dari filsafat stoikisme, dari dikotomi kendali ini adalah, sangat fantastis banget mengapa berapa banyak banget orang yang lebih menyayangi diri mereka, kayak lo rela membunuh orang demi diri lo bisa hidup. Cuman lo lebih mementingkan opini mereka daripada opini lo sendiri. Lo sayang banget sama diri lo, tapi lo mementingkan opini orang jauh lebih penting daripada opini lo sendiri. Opini orang tentang diri lo lebih bermanfaat, lebih berbobot daripada opini lo tentang diri lo sendiri. Jadi, gue pun kalau gue misalkan bisa ngomong ke diri gue yang dulu, gue bakal bilang kayak gini. Lebih baik lo menjadi diri lo sendiri, dan lo gak punya banyak teman, daripada lo menjadi orang lain, tapi lo berkelimpahan beribuan teman. Kalau lo setidaknya nggak bisa berbohong ke orang lain, setidaknya jangan berbohong ke diri lo sendiri. Karena deep down, lo tahu bahwa lo itu sepenuhnya memang seperti apa. Unless kalau misalkan, oh oke bang, gue mungkin karakter gue buruk gitu loh. Gue bukan pendengar yang baik, gue bukan pembicara yang efektif. Jadi gue pengen mengubah karakter ini. Oke, well, go ahead. Tapi terkadang beberapa orang, mereka punya karakter yang memang itu udah menjadi natur dari diri mereka nya. Kayak mereka berbicara kayak gitu, mereka berpikir kayak gitu, mereka punya pemahaman yang kayak gitu. Jadinya selama perilaku lo itu berdasarkan moral, yang memang nggak melewati batasan moralitas, apa yang lo bicarakan merupakan dasar dan akar dari kejujuran, lo bertindak berdasarkan integritas, keadilan, berdasarkan etos lah sifatnya, berdasarkan etika. Kalau lo memang benar secara moral dan lo nggak memiliki banyak teman, well, yaudah. Karena di filsafat stoikisme, kita berusaha mengontrol apa yang bisa kita kontrol dengan menghidupi kehidupan sebagai kehidupan yang penuh dengan kebijaksanaan dan diatur berdasarkan etika dan moralitas. Jadi, daripada lo pusing-pusing mikirin tentang kehidupan apa yang bakal dipikirin orang lain, apa yang bakal dilakuin orang lain, coba lo pikirin tindakan lo udah benar secara moral, adil, benar nggak secara etika. Kalau memang semuanya udah benar, yaudah. Karena kehidupan yang memang layak dihidupin adalah kehidupan yang lo itu bertindak, berbicara, dan berpikir berdasarkan moralitas, kebijaksanaan, dan juga etika. Jadi video ini gue buat khusus bagi gue sendiri bahkan dari beberapa tahun lalu, dan gue berharap kalau lo itu ada di posisi gue zaman dulu gitu kan, please lakuin apa yang tadi baru gue omongin, fokus kepada dikotomi kendali dari filsafat stoikisme, dan hidup berdasarkan moral dari diri lo sendiri. Dan by the way, bagi lo pada yang mungkin pengen belajar lebih lanjut tentang ilmu komunikasi, gue lagi proses membuilding platform edutech gue sendiri, 3 Hour Communication di Stanley Academy, di mana lo bakal bisa belajar cara berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap, belibet, bahkan bisa menguasai skill-skill komunikasi yang lebih advance, kayak berretorika, berargumen, memetakan argumen lawan, bikin siapapun bilang iya ke yang lo minta, bahkan bisa menerapkan karisma dalam dunia komunikasi yang bakal bikin siapapun jadi nggak sabar pengen ketemu sama lo lagi. Lo bisa cek aja 3 Hour Communication, udah ada 750 lebih teman-teman kita yang merasakan perubahan drastis banget setelah nerapin materi yang mereka pelajarin dari 3 Hour Communication di kehidupan mereka. Lo bisa cek di pin komentar di bawah atau cari di Google sendiri. Bye-bye.